بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, dirahmati Allah, kembali kita memuja dan memuji Allah serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di sore hari yang cerah ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesehatan, terutama nikmat kesempatan keringanan langkah kaki kita dalam menuju satu tempat yang diberkahi Allah, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, yang mudah-mudahan Allah selalu turunkan berkah, rahmat dan limpahan nikmatnya kepada kita. Dan itu semua sudah kita rasakan dengan ditandainya kita sudah menikmati nikmat yang barusan kita cicipi, yang barusan dihidangkan oleh panitia, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadip. Kalau masalah manis dan garamnya itu sudah cukup. Yang khawatir kita kurangnya atau cukup atau enggak dibagikan sama jemaah. Tapi alhamdulillah semua sudah dapat nikmat. Terlebih nikmat iman yang selalu kita pelihara, yang selalu kita jaga, nikmat iman yang mana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itu terus kita jaga kehangatan iman tersebut sehingga wafatnya kita nanti mendapat kategori husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak bosan-bosannya pula kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tidak cukup hanya dengan melafazkan salawat, tidak cukup dengan hanya melafazkan salawat, akan tetapi berupaya kita, berusaha kita di dalam kehidupan kita, keseharian kita itu diisi dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan rangka apa ini Ustaz? Temanya apa ini? Masih tema maulid ya Pak? Alhamdulillah. Karena beberapa hari yang lalu saya dikabari guru kita Ustaz Al-Mukarram Muhammad Mugiman, saya diminta untuk mengisi tausiah, dan awalnya sebenarnya saya ragu-ragu karena beliau sangat paham dan sangat tahu dengan saya sudah bertahun-tahun
berinteraksi dengan saya, ya tidak ada kata-kata menolak katanya. Ini langsung dari pimpinan. Nah, kalau sudah kata-kata pimpinan, jangankan Pak Wahyu, Pak Kadip saya juga nanti kalau sudah perintahkan, kemudian tolong. Begitu juga dengan kita kan Pak, kalau sudah nanti disuruh, ayo Pak ke depan, tadi yang di dekat tempat duduk, segera. Itu mencontohkan salah satu betapa kita mencintai sosok pemimpin yang bijaksana. Dan itu tidak terlepas dari sosok uswah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Maka dalam tema kali ini masih dalam peringatan Maulid, ya, kita ajak keluarga kita serta anak-anak kita, Masya Allah. Walaupun dengan cara seperti ini Pak, kita ajak anak-anak kita walaupun lari-lari di atas lagi ada tausiah, enggak apa-apa. Itu membiasakan supaya anak-anak itu jangan trauma nanti ke masjid. Besarnya itu nanti biar jangan trauma ke masjid. Ini nanti ada sempat kejadian, disuruh nanti ke masjid, nak ke masjid lah, enggak, nanti dimarah sama Pak Ustaz. Kenapa dimarah? Enggak boleh main-main di sana. Nah, trauma anak-anak itu terbawa nanti sehingga dia besar tidak mau ke masjid. Tapi alhamdulillah dari usia dini ini kita ajak anak-anak kita untuk ke masjid. Enggak apa-apa Pak. Walaupun dia senangnya bermain-main, tapi tetap kita fokus kepada inti acara kita. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan tentunya Pak Kadip Kepala Divisi Bravo, Pak Wahyu beserta ibu dan keluarga. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan Allah kesehatan dan keberkahan, selalu menaungi keluarga beliau, dan kita juga seluruhnya warga divisi B tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, dan memudahkan kita untuk beribadah serta dimudahkan pula kita nanti menuju surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan tema Maulid ini, tentunya kita sudah banyak mendengar dari para tausiah atau guru-guru kita yang sudah banyak menyampaikan banyak kisah-kisah hikmah di antara kelahiran atau peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ditandainya dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Orang Majusi penyembah api di Persia itu apinya seketika mati Pak, yang sudah hidup ribuan tahun ketika Rasulullah lahir itu mati seketika. Dikarenakan kemuliaan dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam, untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, mulai dari yang besar, mulai dari yang tua-tua sampai yang kecil. Senang kepada Rasulullah. Hanya orang-orang kafir lah yang membenci Rasulullah. Begitu juga para sahabat. Di satu waktu ada seorang sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Bapak kenal Bilal bin Rabah? Kenal Pak? Kenal Pak? Kenal. Ibu kenal Bilal bin Rabah Bu? Luar biasa. Bapak, Ibu kenal. Kalau warga divisi, pernah juga saya tanyakan ini, kenal sama Fir'aun Bu? Waktu diperwilikan ibu-ibu, kenal sama Fir'aun Bu? Saya tahu kenal Ustaz. Pernah jumpa? Belum. Jadi dari mana kenalnya?
pernah membacanya di Al-Quran. Oh, berarti karena sering baca Al-Quran ada namanya Fir'aun. Jadi begitu juga dengan ini kan, kenal tapi kita secara tidak langsung pernah dengar namanya. Ini luar biasa sekali Pak. Sahabat Rasulullah yang satu ini, Bilal bin Rabah, ketika dia masih posisinya sebagai budaknya seorang kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ketahuan Bilal ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuan dia di kamarnya sedang melaksanakan sholat, maka didobrak pintu kamarnya, digiring di kota Makkah sambil dilempari sama anak-anak Quraisy itu. Kemudian dibawa ke gurun pasir, disiksa. Siksaannya apa? Di bawah teriknya matahari, panas-panasnya matahari itu yang sampai diletakkan tubuhnya di atas batu, kemudian ditindih lagi pakai batu. Setelah itu tidak cukup di situ lagi, dicambuk lagi sampai kulitnya itu terkelupas dan diancam oleh Umayyah bin Khalaf, bilang, kamu ingkari Muhammad dan kembali kepada agama yang sebelum kamu yakini. Kalau tidak, kamu akan mati di tanganku. Saya akan ajar kamu. Apa jawab Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Saking cintanya dia kepada agama yang baru didapatkannya melalui Rasulullah. Nah, jadi imannya lah sekarang yang menjawab. Seberapa keras pun cambukan, seberapa keras pun siksaan yang diterimanya, tetap imannya menjawab. Ahadun ahad. Allah adalah Rasul. Ini kurang ajar si Bilal ini. Udah kayak mau saya tidak juga mampan. Terakhirnya udah putus asa Umayyah bin Khalaf. Diserahkannya lah dia kepada Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah yang mulia. Dimerdekakanlah oleh Abu Bakar dan dibawanya pulang ke rumahnya sehingga disaksikan para kaum kafir Quraisy, disaksikan bahwasanya Bilal ini dijadikan saudaranya atau menjadi tanggungannya Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika pada saat itu ditanya para sahabat, Bilal, kenapa kamu tahan sekali dicambuk begitu, hampir mati kamu bilang? Padahal kami menyangka kamu itu sudah tidak bernyawa lagi. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Di saat dia disiksa, dia mengatakan, saat aku disiksa, yang teringat sama Tuhannya wajah Rasulullah. Jadi dikarenakan mengingat wajah Rasulullah itu, dikarenakan kasih sayangnya Rasulullah yang dia rasakan, iman yang telah masuk ke hatinya itu membuat semua apa yang dirasakannya, siksaan dari Umayyah bin Khalaf itu tidak ada apa-apanya dibanding kecintaannya kepada Rasulullah dan agama Islam. Tidak lepas dari itu pula ada sahabat wanita yang bernama Sumayyah. Kalau tadi yang laki-laki Bilal bin Rabah, ada juga sahabat yang wanita yang ini patut kita jadikan contoh. Begitu cintanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah itu dengan para sahabatnya kembali daripada peperangan, maka Sumayyah ini berdiri di depan rumahnya, sambil menanti kedatangan Rasulullah. Akan tetapi para sahabat pada saat itu melihat Sumayyah yang sedang menanti, bertanya, wahai Sumayyah, sabarlah Sumayyah, karena saudaramu sudah syahid di jalan Allah. Saya tidak menanyakan saudara saya atau Sumayyah. Rasulullah bagaimana? Rasulullah ada di belakang. Alhamdulillah.
Kemudian datang lagi sahabat satu lagi menanyakan, menyapa Sumayyah. Sumayyah, sabarlah, anakmu sudah sahih di jalan Allah. Saya tidak tanyakan anak saya, Rasulullah bagaimana? Rasulullah ada di belakang. Sampai 3 kali, yang terakhir ditanya, disapa, wahai Sumayyah bersabarlah, suamimu sudah sahih. Saya tidak tanyakan suami saya, Rasulullah bagaimana? Begitu seterusnya, Rasulullah ada di belakang. Seketika itu pula datanglah Rasulullah dari kejauhan, nampak oleh Sumayyah wajahnya Rasulullah yang berseri, dan dari keringat Rasulullah itu tercium bau misik yang sangat harum. Maka Sumayyah berkata, ya Rasulullah, alangkah luar biasanya nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepadamu berkat keagunganmu ya Rasulullah. Hilang semua rasa bencana yang ada di benakku ini ya Rasulullah. Jadi tidak terasa lagi saudaranya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal dalam keadaan sahih. Itu tidak terasa apa-apanya dibandingkan kehadiran Rasulullah di hadapannya. Begitu rasa cinta yang dimiliki oleh para sahabat di masanya. Dan kita juga mudah-mudahan bukan hanya sekedar haflah atau memperingati maulid seperti ini saja, setelah acara sudah selesai, tidak ada lagi yang kita ambil ibrah daripadanya. Jangan, maunya setelah maulid atau setelah peringatan maulid, kita jadikan peringatan maulid itu menjadi sebuah sejarah bahwasanya kita mengenang Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menegakkan dinul Islam, dan bagaimana Rasulullah semasa hidupnya itu menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di pekerjaan, baik di rumah tangga, dan terus di rumah tangga ini. Banyak kisah-kisah yang atau uswah-uswah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dinampakkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, bagaimana Rasulullah dalam bermuamalah, berumah tangga, ada semua. Tinggal kita mau mengkajinya atau tidak. Nah, alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah serta para ummahat, ibu-ibu yang dicintai oleh suaminya, sedikit tadi kita mengupas tentang kisah Rasulullah. Kemudian pada intinya sebenarnya ini adalah pengantar yang tema kali ini saya akan coba sampaikan salah satu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang dalam risalahnya itu dikatakan ada beberapa kondisi dan keadaan manusia, siapapun manusianya, tidak dilihat dari pangkat jabatannya, mau dia ustadz, kiai, general manager sekalipun, membutuhkan hidayah dalam 5 kondisi ini. Siapapun orangnya. Kondisi yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim adalah ketika manusia itu ada di antara manusia itu yang jahil, dalam keadaan jahil. Jahil itu apa, Bu? Bodoh. Nah, orang yang jahil, orang yang dalam keadaan bodoh, ini perlu hidayah. Orang yang dalam kondisi ini butuh hidayah, sangat butuh hidayah. Kenapa sangat butuh hidayah? Karena dengan hidayah agar hidupnya itu terang, jalan hidupnya itu terang benderang, agar dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang haram, mana yang halal. Nah, jadi orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, perlu hidayah. Maka teruslah meminta kepada Allah. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, meminta kepada Allah hidayah, jangan terputus, mintalah terus hidayah kepada Allah, agar supaya
hidup kita dituntun ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah orang yang setengah-setengah, artinya setengah mengetahui sunnah, akan tetapi sunnah-sunnah yang lain dia belum tahu. Nah, orang yang seperti ini juga perlu hidayah. Ada di antara manusia berapa banyak orang yang sudah paham bagaimana sholat yang baik atau bagaimana bermuamalah yang baik, akan tetapi dia tidak tahu sunnah-sunnah yang lainnya. Bagaimana mendidik anak yang baik, dia lupakan atau dia tidak tahu sama sekali. Orang yang seperti ini sudah paham satu ilmu, akan tetapi ilmu-ilmu yang lain itu belum paham, maka mintalah terus hidayah kepada Allah supaya Allah memberikan jalan pengetahuan kepada kita agar kita terus diberikan oleh Allah ilmu yang berkah bagi bermanfaat. Tentunya berapa banyak kalau kita lihat atau kita perhatikan, baik di rumah tangga ataupun dalam bermuamalah, orang paham bermuamalah, bermuamalah dengan baik, tapi kembali ke rumah tidak tahu bagaimana cara mendidik anak dan istrinya supaya menjadi istri yang soleh atau anak yang soleh. Begitu juga beberapa banyak orang yang paham muamalah tapi tidak mengerti bagaimana tata cara sholat yang baik. Maka ini dia mengetahui satu kebaikan tapi kebaikan yang lain dia belum ketahui. Artinya apa? Perlunya kita terus belajar, perlunya kita terus menggali, meminta kepada Allah hidayah atau meminta kepada Allah supaya Allah ajarkan kita melalui hidayahnya agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Itu kondisi yang kedua. Adapun yang ketiga, orang yang alim, orang yang paham tapi tidak beramal, tidak mampu mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang seperti ini, orang ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yang butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya ilmu yang diketahuinya itu, suatu amalan yang diketahuinya itu dia amalkan, bukan hanya sekedar tahu saja. Bukan hanya sekedar tahu saja, tapi diamalkan. Betapa banyak juga orang yang sudah ikut kajian, perwiridan atau tiap minggu ya Ustaz. Tiap minggu ada kajian dari Pak Ustaz Muhammad Mugiman. Selepas dari itu kita sudah diajarin ini di dalam kajian ilmu. Lepas dari kajian kita tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Nah, lepas begitu saja. Walaupun kita tahu betapa mulianya, betapa berkahnya orang yang duduk di majelis ilmu itu, Allah turunkan berkah kepadanya, sehingga kata Rasulullah, malaikat menaungi mereka, orang yang sedang berada dalam majelis ilmu. Akan tetapi setelah dia tahu ilmunya, dia tidak mampu mengamalkannya. Apalagi bapak-bapak yang sudah ikut ngaji, berapa kali sudah ikut kajian, mengikuti tausiah, sampai di rumah hilang sabarnya gara-gara istri menunjukkan satu kekurangan yang
dianggap nggak pernah patah-patah dari. Nah, karena nggak sabar kita, udah. Jadi itulah perlunya hidayah bagi orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan. Harusnya dia sudah mengetahui satu ilmu, mestinya dia amalkan. Nanti ustadznya ngasih nasihat atau ngasih tausiah apa, sabar-sabar Pak menghadapi istri, namanya juga istri, beda sama kita itu. Dalam penciptaannya saja pun sudah beda, kodratnya saja sudah beda. Kadang kita sedikit bicara, ibu-ibu banyak bicara, memang begitulah kodratnya. Nah, harus banyak-banyak sabar kita Pak. Kayak gitu mungkin nanti dikasih tausiah sama ustadznya kan, kasih nasihat. Tapi setelah itu hilang, sampai kita di rumah nggak kita ingat lagi. Karena ditunjukkan nanti satu kekurangan dari ibu ini hilang semua. Udah langsung main kanan. Saya rasa kalau di divisi B nggak ada gitu. Nggak ada kan Pak. Iya, ini memang harus kita pahami Pak. Satu hal yang harus kita pahami memang dalam ini khususnya yang sudah berumah tangga. Kita itu memang sangat beda dibandingkan perempuan. Penciptaannya beda antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau laki-laki sedikit bicara atau singkat-singkat saja bicaranya. Kalau ibu-ibu banyak bicaranya. Kita nanti kadang memakai 1 sampai 100 kata, ibu-ibu nanti bisa sampai 1 sampai 1000. Iya Pak, coba lah. Itu udah yang paling pendiam itu Pak. 1 sampai 1000 itu yang paling pendiam itu. Belum lagi yang udah yang nanti kata-kata. Bang, mana ini, mana itu, segala macam lah. Makanya itu kodrat manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Beda Pak. Ibu juga begitu. Nah, harus paham juga Bu. Kadang bapak ini pula yang kerjanya di luar, tidak tahu ibu yang dia mencari nafkah, memeras keringatnya, tujuannya untuk membahagiakan keluarganya, terutama ibu. Malu dia Bu, sampai nanti ibu itu datang ke pesta tidak memakai perhiasan atau apa, malu nanti bapak. Sehingga dia usahakannya, diupayakannya di luar, dia bekerja keras memeras keringat. Hal-hal yang seperti itu ibu-ibu juga harus pahami. Yang sedikit-sedikit, bang ini kita nggak ada, tengoklah tetangga kita itu bang, udah mobil kita apa bang? Bang, yang panas atau mobil ini boleh kipas angin atau pakai AC lah kita bang. Kalau kipas angin nanti coba rusak. Contoh, ini contohnya ini bu. Mungkin ini visi benda ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Nah inilah pesan saya bagi kita yang sudah paham ilmunya, tetap harus bisa kita amalkan. Kemudian juga pesan saya kepada bapak-bapak, kadang-kadang Pak, sifatnya wanita ini kalau kata Imam Ibnu Katsir, suratu in kila bima wa yang nabu masairnya, Imam Ibnu Katsir. Artinya apa? Sifat wanita ini suka berubah-ubah. Suratu in kila bima, cepat berubah-ubah. Contohnya apa? Pagi nanti atau pagi sebelum pergi kerja, bapak biasanya mengucapkan I love you lah dia, atau cinta kamu. Biasanya, kalau ada yang terbiasa seperti itu, alhamdulillah. Tidak apa-apa, karena Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Harmonisan dan keromantisan dalam rumah tangga itu bukan suatu hal yang awal di kehidupan Rasulullah, di kehidupan rumah tangga Rasulullah. Rasulullah juga mencontohkan itu juga. Jadi karena pulang bapak ke rumah malam, pulang malam, lupa bapak membawakan martabak. Lupa bapak membawakan martabak sama istri.
hilang itu Pak rasa cintanya. Yang tadi pagi bilangnya I love you bang katanya, gitu kan. Mudah-mudahan nanti akan pulang bawa martabak, gitu kan. Rupanya memang lupa juga Pak, memang tidak sengaja lupa kan Pak. Udah macam-macam itu Pak. Ya makanya pulang kita punya kata-kata negatif seperti yang tadi pagi gitu kan. So atau yang kelabnya berubah deh, yang tadi paginya romantis katanya aku cinta kamu bang, nanti pulang kita nggak ada lagi sambutannya, kita berubah lagi karena kita nggak bawa martabak. Tapi cintanya istri itu tidak diukur dengan martabak, cintanya itu tulus. Kemudian waqala batu masaillah, kata Imam Ibnu Katsir. Tadi mudah berubah-ubah, kemudian dominan perasaannya. Nah, ini lagi, kalau ibu-ibu sangat dominan dengan perasaan. Iya. Telat saja nanti bapak pulang ke rumah, udah macam-macam pikirannya. Aku seperti yang tadi, biasanya kalau mau pergi kerja, biasanya salam tangan atau ucapkan I love you gitu kan. Nanti pulang, kenapa kita mengucapkan itu? Macam-macam dari pikiran ibu ini. Ini jangan-jangan udah nikah lagi, abang pikir-pikirnya. Tapi mudah-mudahan perasaan-perasaan seperti itu tidak ada di warga divisi B. Tapi ini kata Imam Ibnu Katsir, memang sifatnya wanita seperti itu. Sifatnya wanita seperti itu Pak. Surah itu yang tidak biha, cepat dia berubah-ubah, wa qala batu masailha, dan dominan perasaannya, dijalankan perasaannya. Tes Pak, kalau sekali aja kita bertengkar sama istri, perasaannya kan terus ngomongkan. Abang udah gak sayang lagi sama adik, macam-macam, karena terbawa perasaan. Nah itu tadi. Kemudian ada juga pada kondisi apa namanya, bapak-bapak ini juga usahakan kalau tidak ada kegiatan di luar atau tidak ada pekerjaan, segera pulang ke rumah. Karena Rasulullah juga mencontohkan hal yang sangat luar biasa. Sunnahnya itu kalau Rasulullah selesai melaksanakan sholat isya, dia langsung pulang ke rumah. Pernah salah seorang sahabat bertamu atau apa menuntut ilmu kepada Rasulullah, ya, datang ke rumah Rasulullah, yang mana Rasulullah pada saat itu di rumah istrinya Maimunah. Jadi Rasulullah datang ke rumahnya, pulang ke rumahnya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya. Nah, begitu juga dengan kita, harusnya kita kalau ada kegiatan lagi di luar segera pulang. Bukan kita sikit-sikit dulu. Ini Pak, memang penyakit yang baru-baru ngetren ini. Di divisi B tidak ada itu, divisi A apa lagi? Tidak ada kan Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang, datang sholat isya ke masjid, pulang sholat isya langsung pulang ke rumah. Ini istri, dengarkan istri, curhatan istri. Karena satu hari yang mulai dia di rumah kan, waktunya kita mendengar. Dengarkan aja Pak, tidak apa-apa. Istri itu memang begitu sifatnya tadi. Dia suka kali didengarkan ceritanya. Jangan sampai Pak, dia mencari teman curhat yang lain untuk mendengarkan ceritanya. Jadi harus diluangkan kita ini, memposisikan kita yang lebih utama untuk mendengarkan isi curhatan istri kita. Enggak apa-apa, dengarkan aja. Walaupun itu udah 3 kali diulang-ulanginya, dengarkan aja. Bersikap aja seakan-akan itu baru pertama kali. Oh itu ya, Masya Allah. Enggak apa-apa. Sunnahnya memang seperti itu. Rasulullah sampai tengah malam itu dia mendengarkan
Maimunah berbicara. Ini sahabat yang bercerita. Sahabat juga ikut di situ, didengarkan. Ternyata begini kehidupan Rasulullah. Jadi ilmu yang seperti itu tentunya kita terapkan. Tadi sudah kita tahu bagaimana semua yang kita pelajari, hendaknya kita amalkan agar supaya terang jalan hidup kita ini. Jadi orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu yang ketiga dari cirinya adalah orang yang sudah mengetahui semua yang satu, akan tetapi dia tidak mampu mengamalkannya. Orang yang seperti ini butuh hidayah agar supaya dengan hidayah itu terang jalan hidupnya dan kehidupannya itu didukung oleh Allah dengan penuh berkah dan rahmat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim adalah ada di antara manusia itu orang yang terkena penyakit subhat atau berkeyakinan dalam kebatilan, yakin dalam kebatilan, meyakini sesuatu hal yang batil, yang salah. Dianggapnya itu benar, padahal itu salah menurut syariat. Ada di antara kehidupan manusia yang seperti itu. Contoh, kalau di Indonesia kayak saya doakan nggak ada lagi yang seperti itu. Mungkin di daerah-daerah yang lain masih ada. Orang yang sering minta-minta ke kuburan. Ini pernah terjadi, Pak. Jadi orang yang sering minta-minta ke kuburan atau dianggaplah satu kuburan itu adalah kuburan orang yang soleh semasa hidupnya, orang yang taat kepada Allah, ibadahnya luar biasa, kemudian dia wafat, kuburannya itu dijadikan suatu hal yang sangat karomah. Kasihan juga, dan mati diminta ilah. Apa lagi istirahatnya itu? Jadi orang yang seperti ini butuh hidayah, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan tidak sedikit pula orang yang berkeyakinan seperti ini punya dalil, ada dalilnya. Pakai Al-Quran, Pak. Al-A'raf 109. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Janganlah kamu mengira bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu amwat. Mereka itu mati. Bal 'inda rabbihim ahya'un li rabbihim wa hum yurzaqun. Akan tetapi di sisi Allah mereka hidup dan mereka mendapat rahmat atau rezeki dari Allah. Itu dalilnya dipakai sama orang yang berkeyakinan seperti ini. Keyakinannya yang batil, sering meminta kepada kuburan. Padahal harus sudah jelas. Kata Allah, "Idza sa'alaka ibadi inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-Mu meminta kepada Muhammad, katakan, aku dekat. Apa saja yang kita minta? Minta sama Allah. Jangan minta sama kuburan. Nah, ini batil. Ini salah. Nah. Jadi ada orang yang berkeyakinan seperti itu sampai didalilkan oleh kita riba. Kalau tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un wa hum yurzaqun. Tidak tahu dia apa asbabun nuzul ayat itu. Kalau kita buka nanti tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan di situ di ayat itu. Bahwasanya asbabun nuzul itu menceritakan satu kisah tentang sahabat Rasulullah yang sangat cintanya kepada mati syahid. Ada seorang sahabat, Pak, yang sangat cinta sekali kepada mati syahid, yaitu Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini punya anak Jubair.
Jubair bin Abdullah. Jubair ini anaknya, bapaknya Abdullah. Abdullah inilah orang yang sangat senang sekali mati syahid, sehingga ketika perang Uhud, dikisahkan ketika di perang Uhud itu dia tewas tapi tidak tahu di mana telinganya. Artinya kayak sudah dimutilasi lah Pak. Telinganya udah nggak nampak, tapi jasadnya ada, ditemukan jasadnya setelah perang Uhud selesai. Telinganya nggak nampak. Kemudian begitu perhatiannya Rasulullah kepada sahabat, dipanggil itu Jubair anaknya. Wahai Jubair, ala ukhbiruka ma qalallahu li abika, kata Rasul. Wahai Jubair, mau kok kasih tahu apa yang sedang ayahmu atau bapakmu bicarakan sekarang sama Allah? Tidak ya Allah, tidak ya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, kata Jubair. Ketahuilah wahai Jubair, kata Rasulullah, bahwasanya kalau Allah itu berbicara kepada sesuatu, kepada hamba atau kepada sesuatu, kata Rasulullah, dia itu selalu berbicara di belakang atau hijab. Ada hijab yang membatasi antara Allah dan sesuatu yang lawan bicaranya. Kalau ini enggak, kifahan kata Allah, wajhan bi wajhin, face to face. Kata Rasulullah, bapakmu lagi berbicara dengan Allah face to face, tatap muka, Pak. Macam kita beginilah. Kita bisa bayangkan bagaimana kedudukan Abdullah bin Haram itu di mata Allah. Luar biasa yang sahabat itu. Apa katanya? Kata Allah, tamani alaiya, minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Apa kata Abdullah bin Haram? Ya Allah, hidupkan aku untuk yang kedua kalinya supaya aku berperang, berjihad di jalanmu dan syahid juga di jalanmu. Tidak bisa, kata Allah, karena kehidupan dan kematian itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Minta. Kalau begitu ya Allah, aku mau pembicaraan kita ini diketahui oleh keluarga, anak-anakku dan orang-orang setelahku. Maka setelah Abdullah bin Haram minta itu, Allah bayar kontan. Allah bayar kontan permintaannya ini. Makanya Allah turunkanlah ayat surah Al-A'raf itu 169 itu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u wa hum yurzaqun. Nah, itu asbabun nuzulnya, sebabnya kenapa ayat itu diturunkan, bukan sebabnya kenapa orang meminta-minta kepada kepada kuburan. Jadi hati-hati orang yang berkeyakinan batil yang dia anggap itu benar, akan tetapi batil, tidak ada pedomannya, tidak ada panduannya. Hati-hati kita. Orang yang seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim, buruk hidayah, agar hidayah itu membuat jalan hidupnya menjadi terang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim, ada kondisi manusia itu yang sangat-sangat butuh hidayah. Kalau tadi yang keempat itu menceritakan tentang kehidupan kita. Yang kelima ini, yang kelima adalah orang alim seperti Rasulullah. Kenapa Rasulullah butuh hidayah? Nabi atau para sahabat atau para tabi'in yang mengikuti Rasulullah butuh hidayah. Kenapa mereka butuh hidayah? Karena tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menggaransi akhir hidupnya itu beriman atau kafir. Dia butuh hidayah. Banyak kisah-kisah atau lembaran-lembaran kisah para sahabat di masa lalu yang bertaruh iman. Kalau kita simak kisahnya Bal'am bin Bawra yang hidup pada zaman Nabi Musa, tidak ada kurangnya Bal'am bin Bawra ini. Seorang ulama
ya, seorang ulama yang doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah, baik dalam masa sempit ataupun lapang. Setiap kali dia berdoa meminta sama Allah, sudah kontan dibayar oleh Allah. Tapi matinya murtad. Ya, bahkan bin Loro. Ada juga lagi sahabat Rasulullah, Rajul bin Tua. Nah, dipuji oleh Abu Bakar yang menjadi delegasi sunnah, diutus oleh Abu Bakar untuk menjadi delegasi sunnah untuk mensiarkan Islam. Akan tetapi matinya apa? Murtad. Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menggaransi imannya itu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasul sekalipun, orang alim sekalipun, ustaz kiai sekalipun, tidak ada yang menggaransi, tidak ada yang menjamin. Tetap butuh hidayah, tetap minta hidayah. Tidak cukup dari banyak sahabat yang lain. Ubaidillah bin Jahsy yang tahun pertama hijrah ikut bersama Rasulullah, tahun kedua dia menyelamatkan keimanannya, hijrah ke Habasyah. Akan tetapi apa? Murtad juga. Akibatnya, akibat dari kecintaannya dahulu meminum khamar, hijrah dia ke Habasyah, diminumnya dari khamar, hingga murtad. Matinya suul khotimah. Sehingga tidak ada satupun yang menjamin bahwasanya kehidupan kita ini akhirnya nanti diponis husnul khotimah selain daripada ponis Allah. Makanya selalu kita diminta atau kita meminta hidayah kepada Allah. Minta terus hidayah agar supaya jalan hidup kita ini menjadi terang benderang seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai dari kisah tadi Rasulullah berpesan dalam sebuah riwayat hadis, kata Rasulullah, fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah, kata Rasul, hatta yakuna bainaha wa bainahu illa dhira'. Ada salah seorang di antara kalian, kata Rasul, yang semasa hidupnya beramal, beribadah, melakukan ibadah atau amalan-amalan penduduk surga, rajin berpuasa, rajin sholat, rajin sedekah, macam-macam, pokoknya amalan penduduk surga dia lakukan. Akan tetapi apa? Fayasbiqu alaihi kitab hatta ya'malu bi 'amali ahli nar, kata Rasul. Ketika catatan takdir dibuka, hingga dia beramal amalan ahli neraka, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal sudah tinggal sejengkal kok, illa zira', kata Rasul. Tinggal sejengkal lagi amalannya, amalan yang dilakukan tinggal sejengkal lagi antara dia ke surga supaya masuk. Harusnya tinggal satu amalan lagi, amalan yang dilakukan itu sejengkal lagi lah, tinggal masuk lagi ke surga. Tapi apa, kata Rasul? Dia melakukan amalan-amalan penduduk ahli neraka, sehingga dia bersumpur dan masuk ke dalam neraka. Seperti contoh tadi, Bakar bin Loro. Kurang apa dia? Seorang ulama yang hidup pada zaman Nabi Musa. Hingga akhirnya tergoda dan berbuat maksiat dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu kemudian kata Rasulullah, fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainahu illa dhira'. Dan ada juga salah seorang di antara kalian itu yang beramal, yang beribadah, melakukan amalan-amalan ahli neraka, penduduk neraka, sehingga jaraknya antara neraka itu tinggal sejengkal. Satu kali mabuk lagi atau satu kali berbuat maksiat lagi udah masuk, nyemplung ke neraka, terjun bebas ke neraka. Kemudian fayasbiqu alaihi kitab hatta ya'malu bi ahli jannah. Akan tetapi ketika catatan takdir ini dibuka, dia beramal amalan penduduk ahli
surga. Nah, ada di kehidupan di masa Rasulullah, di para sahabat. Salah seorang sahabat ada yang melakukan seperti ini. Usair bin Abdul Ashal, salah seorang sahabat Rasulullah yang ikut berperang di masa Rasulullah. Yang mana Usair ini, Pak? Inilah orangnya yang pertama dia masuk Islam. Keningnya ini tidak pernah dipakainya untuk sujud kepada Allah. Artinya tidak pernah sholat. Tapi di zaman Rasulullah dia masuk surga. Dijamin Allah dia masuk surga. Ikut dia berperang bersama Rasulullah. Setelah hijrah dia bertanya kepada Rasulullah, sholat? Apakah sudah bisa sholat? Belum sholat, kata Rasulullah. Ikut sana berperang sama para sahabat. Akhirnya Allah takdirkan dalam peperangan itu dia wafat. Sehingga sahabat Abu Hurairah berkata, inilah Usair yang semasa hidupnya tidak pernah dilakukan keningnya itu untuk dilakukan bersujud kepada Allah. Tetapi dia ini adalah penduduk surga. Baru masuk Islam, belum sampai 24 jam. Nah, itulah pesan Rasulullah itu. Tidak ada yang menggaransi iman kita ini. Tidak ada yang mengetahui bahwasanya atau yang menjamin bahwasanya iman kita ini nanti dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada. Selain kita minta kepada Allah, minta terus hidayah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 5 kondisi pada manusia yang dia itu sangat butuh hidayah, sangat butuh hidayah. Agar supaya jalan hidup kita ini terang benderang melalui sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan dari yang beberapa kriteria atau poin tadi yang disampaikan, intinya betapa pentingnya hidayah untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi telah diceritakan yang dimisalkan oleh Imam Ibnu Qayyim ada 5 kondisi, yang mudah-mudahan 5 kondisi ini atau yang keempat yang menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari. Dalam kondisi ini yang sering kita dapati. Kalau yang kelima itu kan sudah kehidupan para nabi, rasul, sahabat itu udah ada lagi. Sudah jadi contoh bagi kita juga kehidupan di masa lalu. Tapi kita yang sekarang adalah tugasnya, mudah-mudahan kita yang tinggal sekarang itu bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang telah mengikutinya serta para tabi'in yang lainnya. Supaya jalan hidup kita ini menjadi terang benderang sehingga Allah ridho kepada kita, ridwanullah alaihim. Ridho Allah beserta kepada mereka. Saya kira itu aja penyampaian tausiah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya dan agak tersinggung mungkin, tapi saya rasa mudah-mudahan ada yang tersinggung. Kiranya dapat dimaafkan dan dimaklumi, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi memang amanahnya langsung ditutup dengan doa. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah la yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin. Irhamna ya Allah fa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahlali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma anzil rahmata wal barakata was-sihhata was-salamata khususan di hadhihi al-jama'ah wa li kulli ahli baladina li fi'ah wa kulluna sanjawa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alahu al-hazna idha syi'ta sahla. Sahil umurana